Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jawabnya apa anak-anak Ustadz? Sobahun nur. Kaifa halukum? Jawabannya apa anak-anak Ustadz? Ana bil khair walhamdulillah. Baik, pada pertemuan perdana hari ini kita akan belajar yaitu TIK atau biasa disebut belajar komputer. Nah, TIK itu sendiri kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di kelas sebelumnya antum sudah belajar tentang fungsi komputer sebagai pengolah gambar ya. Nah, pada kelas 3 ini antum akan belajar fungsi lain dari komputer. Nah, komputer ini sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pengolah data, pengolah gambar, dan pengolah kata. Pada aplikasi yang sebelumnya antum gunakan, yaitu Paint. Paint ini memiliki keterbatasan ya, sangat terbatas. Nah, kamu tidak dapat mengubah tulisan dengan mudah. Nah, selain itu, tempat untuk menulis juga sangat terbatas. Komputer memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk menulis, yaitu aplikasi yang digunakan bernama aplikasi pengolah kata. Pada aplikasi pengolah kata, kamu dapat mengetik cerita ataupun tugas sekolahmu. Nah, apa yang kita gunakan pada program pengolah kata ini nanti kita akan tampilkan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini yang pertama kali kita akan mengenal aplikasi pengolah kata. Nah, nanti pada pertemuan ini kita akan menggunakan aplikasi ini ya, Microsoft Office Word. Nah, aplikasi Microsoft Office Word ini sendiri merupakan pengembangan dari program Microsoft Office ya. Ada banyak program Microsoft Office. Nah, salah satunya itu program Microsoft Office Word ya. Yang Ustadz gunakan di sini Microsoft Office 2010. Nih. Tetapi kalau antum punya Microsoft Office 2007 ataupun 2013 ataupun 2016 ataupun 2019 ataupun yang akan keluar ini 2021, maka antum cukup melihat apakah sama tampilannya atau tidak ya, di manakah letaknya. Biasanya hanya tata letaknya saja yang sedikit berbeda, tapi hampir semuanya ada ya yang akan diajarkan oleh Ustadz. Nah, di sini kamu dapat mengubah, menambah, menghapus, menyisipkan, dan membetulkan teks tulisan yang sudah antum buat. Nah, di aplikasi ini sendiri, semuanya kamu lakukan tersebut dengan cara mengolah kata yang baik dan benar ya. Bukan hanya cukup baik, tapi juga benar ya. Nah, pada untuk menjalankan Microsoft Office Word 2010 ini, antum arahkan kursornya ke logo ataupun tampilan biru seperti ini ya. Nah, biasanya ada di tampilan desktop atau tampilan awal dari komputer antum. Dan jika tidak ada di sekitaran sini, ini banyak aplikasi. Nah, Ustaz sengaja pisahkan supaya antum lebih mudah. Jika tidak ada di sini, antum bisa mencarinya dari start menu pada Windows antum. Ya, di sini ada nih sudah Microsoft Office Word-nya juga. Kalau tidak ada, maka antum pilih All Program. Ya, ini All Program, diklik kiri, kemudian pilih Microsoft Office Word. Di sini Microsoft Office, kemudian Microsoft Office Word ya, cari yang W. Nah, nih. Nah, di sini banyak sekali ya. Ada Microsoft Access, Excel, kemudian Info Page. Nah, di sini ada OneNote, ada juga PowerPoint, ada juga Publisher, ada juga Microsoft Tools lainnya ya. Nah, yang kita gunakan pertama kali itu Microsoft Office Word.
Microsoft Office Word ini sudah banyak sekali yang menggunakannya. Hampir semuanya yang menggunakan komputer itu menggunakan Microsoft Office Word 2010. Ya, baik. Di sini cara membukanya kalau dari desktop, antum klik 2 kali atau double klik kiri ya. Nah, ini coba Ustadz buka 2 kali kliknya. Tunggu, dan inilah tampilan dari Microsoft Office Word 2010. Kalau tidak ada di sini, maka antum pilih Start menu, kemudian Alt Program, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Office 2010. Diklik kiri 1 kali saja. Nah, ini tampilan dari Microsoft Office Word. Nah, di sini perhatikan tampilan monitor antum sekalian. Ya, di sini terdapat bagian-bagian dari program Microsoft Office Word ya, bagian-bagian jendelanya. Ya, bukan hanya rumah yang punya jendela, tapi program Microsoft Office juga memiliki jendela-jendela ya. Nah, sekarang kita akan perkenalan dulu dengan apa saja sih yang ada toolsnya pada Microsoft Office 2010 ini. Ya, mungkin kalau misalnya Microsoft Office 2007 agak sedikit berbeda, tapi hampir sama tata letaknya ya. Bisa antum cari sendiri bagaimana, di mana letak yang tidak ada itu antum bisa cari. Insya Allah ada semua. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jendelanya, yaitu nama atau judul dokumen ya. Nah, di sini karena dokumennya masih baru, maka dari Microsoft Office Word itu sendiri menamakan dokumen 1. Kecuali kalau antum sudah menyimpan dan memberi nama, maka dokumen 1 ini akan berubah namanya ya. Ini dokumen 1 karena dokumennya baru 1 kali dibuka. Oke. Kemudian di sini ada juga ini tab namanya ya. Ini namanya tab. Kalau kita ganti-ganti ini namanya adalah jendela tab ya. Kemudian di sini itu pada ujung ini nih ada W, ada seperti kartu save ini, kemudian ada yang seperti panah ke kiri, kemudian ada juga panah muter. Nah, itu disebut dengan quick access ya, bagian atas ini nih. Cuma sedikit ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan ribbon ya. Ini di sini. Dari sini muncul sampai sini ya. Nih, kursor Ustadz nih, lihat nih. Nih, kotak ini pokoknya. Bukan yang ini ya, bukan yang di atas ini. Kalau ini namanya tadi tab. Oke. Nah, kemudian di sini ada tampilan layar icon. Nah, di sini ada 3, ada apa ini? Minimize, ada maximum restore down, ada close. Oke, kita satu-satu dulu ya. Pada tampilan tab ini ada namanya tab file. Nah, ini kita klik file, tab file nih di kiri. Nah, di sini berisikan perintah-perintah umum yang ada di dalam aplikasi ya, seperti new nih. New itu artinya dokumen baru. Kemudian open artinya membuka aplikasi atau file yang telah antum ketik ya. Ada misalnya antum punya file sebelumnya terus antum mau buka, nah pakai open ini. Kemudian ada juga save as. Save as ini sendiri nanti untuk menyimpan file dengan nama lain. Kemudian ada print, kemudian ada exit ya. Kemudian tab home. Nih, home ini berisikan perintah-perintah standar dalam pengolahan kata. Kemudian ada insert. Nah, ini berisikan perintah-perintah untuk menyisipkan gambar, kemudian simbol ya, simbol. Kemudian tabel dan grafik nih. Kemudian ada juga nomor halaman dokumen ya, nomor halaman dokumen. Baik, kemudian ada tab page layout nih. Di sini berisikan perintah-perintah untuk mengatur tata letak layout ya, dari halaman dokumen. Kemudian di sini ada tab reference.
Nah, berisikan perintah-perintah untuk memberi footnotes pada dokumen. Footnote ini adalah catatan kecil yang berada pada bagian bawah dokumen. Kemudian ada juga tab my links ya, tab my links. Nah, di sini berisikan perintah-perintah untuk membuat dokumen mail merge. Kemudian dokumen mail merge ini biasanya berupa surat undangan yang dikirim ke beberapa orang. Nah, misalnya ini ada pengiriman file ini yang sudah membuat melalui email ya biasanya. Nah, kemudian ada tab review. Bersihkan perintah-perintah untuk memberikan komentar pada dokumen ya, nih sini. Nanti kita bisa misalnya antum jadi seorang penulis, misalnya ada petikan yang tidak sesuai, antum bisa komen tulisannya itu di samping sini biasanya. Itu ya, jadi review sebagai pemeriksa. Nah, kemudian ada view itu sendiri tampilan ya untuk melihat. Nah, berisikan perintah-perintah untuk mengubah tampilan layar dokumen. Ya, di sini banyak sekali tools-toolsnya lagi. Nah, setiap tab ini pasti ada tools-toolsnya untuk kita pilih lagi ya. Nah, jadi sudah ada ya, ada home, insert, text layout, reference, margins, review, view. Ya, kalau Nitro ini sebenarnya ada aplikasi tambahan Ustadz. Jadi tidak semua Microsoft Office Word ada Nitro Pro 8 ya. Bisa saja ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, ini cukup yang umum saja Ustadz berikan. Nah, di sini ada juga pada tampilan home sini. Nah, ini ada clipboard, kemudian font, paragraf, dan style. Nah, ini disebut nama grup ya, nama grupnya. Ada clipboard. Kemudian tab file. Kita masuk ke tab file dulu ya, bahas satu-satu. Nah, tab file ini berisikan ikon perintah standar yang ada pada sebuah aplikasi komputer seperti membuat dokumen baru, ya, kemudian membuka dokumen baru, menyimpan, mencetak, dan keluar dari dokumen. Nah, yang tampilan seperti ini itu dinamakan save atau perintah untuk menyimpan dokumen. Kemudian di sini ada save as. Ya, ini gambaran tampilannya, ikonnya sedikit berbeda, ada seperti pena ini. Nah, di sini perintah save as untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Kemudian ikon seperti ini ke dalam panahnya itu artinya open ya. Open ini untuk membuka dokumen lama yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada tampilan seperti ini, keluar ketika close ya. Close ini sendiri perintah untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Bisa antum klik-klik saja nih, coba misalnya open, kita buka ya. Nah, di mana dokumen yang antum mau buka? Nah, antum bisa cari yang nampak seperti ini nih, misalnya ya. Nah, itu. Oke. Kita kembali lagi ke file. Kemudian ada perintah new. Nah, new ini merupakan perintah untuk membuat dokumen baru. Bahasa Inggrisnya baru ya. Kemudian perintah print. Nah, di sini print itu untuk mencetak dokumen seperti yang antum pernah antum pegang kertas untuk ujian ya, biasanya antum print atau antum cetak. Nah, ini harus terhubung sama printer ya, printer apa yang antum gunakan. Itu harus diinstal dulu baru bisa dicetak. Kemudian di sini ada save and send ya. Di sini bisa perintah untuk menyimpan dokumen dan mengirimkan melalui email. Nah, misalnya antum mau ngirim ke siapa, harus ada alamat emailnya. Kemudian di sini terakhir kali itu ada ikon nih, seperti tanda silang, itu disebut dalam perintah exit. Exit ini sendiri yaitu untuk menutup aplikasi Microsoft Office Word. Nah, kembali lagi ke Quick Access Toolbar. Nah, di atas nih ya. Nih di atas nih. Ada gambar W, ada empat ikon di sini. Nah, kalau kita ada mengetik sesuatu, biasanya nanti ini hidup, warnanya jadi hidup ya. Contoh, Ustaz ngetik asal ya. Nah, ini hidup warna biru.
Nah, misalnya kita mau mencet ini. Nah, berarti dia hilang, kembali ke seperti sebelumnya. Misalnya mau ke depan lagi, yang tadi kita ketik mau dibalikan lagi. Nah, dia muncul lagi ya. Jadi di sini fungsinya ya. Nah, di sini Quick Access ini merupakan toolbar yang berisikan ikon-ikon untuk mempercepat perintah. Biasanya ikon standarnya terdiri dari save, ini save. Kemudian ada undo, ada redo. Ya, ingat, save, undo, dan redo. Nah, di icon Quick Access ini save ini untuk berfungsi untuk menyimpan. Seperti yang tadi kita pada file ini sama saja ya. Yang mirip nih save di sini. Cuman dia lebih cepat di sini ya. Ini berfungsi untuk menyimpan. Kemudian icon nih tadi undo ini untuk mengulangi kembali langkah yang telah kita lakukan tadi ya nih kembali. Kemudian ini icon redo sampingnya ini itu berfungsi untuk membatalkan perintah undo tadi sebelumnya ya, kita batalkan lagi. Nah, kamu dapat menambahkan icon pada Quick Access Toolbar ini sesuai dengan kebutuhan yang sering digunakan dengan menekan panah kecil ke bawah yang berada di sebelah kanan. Nih, panah kecil di sebelah kanan ini kita bisa menambahkan apa misalnya email. Nah, maka akan bertambah lagi ikonnya ya. Kita matikan saja karena cukup 3 ini aja ya. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke ribbon. Nah, ribbon apa sih Ustadz? Ribbon itu merupakan kumpulan grup nih ya. Nih, dari sini pokoknya semua isi nih, isi dalamnya ini. Setiap home nih ada isinya, setiap insert nih ada isinya. Nah, ini namanya ribbon. Ini isi dalamnya. Ada banyak tools-tools ini. Nah, kumpulan grup atau toolbar yang berisi ikon-ikon. Banyak nih ikon-ikonnya nih. Sekali lagi, kumpulan grup atau toolbar yang berisi ikon-ikon. Icon merupakan tombol-tombol yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, setiap icon punya fungsinya sendiri-sendiri, sudah diatur oleh pihak Microsoft, yaitu mempercepat proses pengaksesan atau perintah. Icon-icon ini sendiri berfungsi hampir sama dikelompokkan dalam grup tertentu. Ya. Jadi misalnya di sini khusus grup tulisan. Di tulisan semua, misalnya ada rata tengah, rata pinggir, dan seterusnya. Nanti kita belajar. Nah, di sini kita masuk ke ribbon tab home ya. Ribbon pada tab home. Nih, home ya, ada ribbonnya nih. Nah, di sini ribbon ini terdapat berisi ikon-ikon standar dalam pengolahan kata, yaitu pemilihan dan pengaturan huruf. Nih, di sini ada pengaturan hurufnya. Ya, mulai dari pengaturan paragraf dan tata letak tulisan dokumen. Dan ikon ini menyalin tulisan dokumen. Ya, di sini. Ini khusus sampai yang kotak ini. Ini font ini. Ya, bagian font. Kemudian pada gambar sebelahnya ini, bagian yang ini. Nih. Kan agak gelap nih. Kalau kita arahkan kursornya berubah nih, agak ada lampu-lampunya sedikit nih perubahannya. Di sini nampak perubahannya ya. Ini pada paragraf ini sendiri untuk pengaturan paragraf dan letak tulisan dokumen. Ikon-ikon ini termasuk dalam grup paragraf ya. Ini grup paragraf, sedangkan ini grup font. Ini ada font, ada paragraf. Oke, lanjut. Nah, pada ribbon tab insert nih, kita masuk ke ribbon insert. Oke. Nah, ribbon tab insert ini berisikan ikon-ikon untuk menyisipkan gambar, simbol, tabel, grafik, dan nomor halaman dokumen ya. Perlu diingat ada beberapa macam dari fungsi insert itu sendiri. Baik, pada gambar tabel ini berfungsi untuk menyisipkan tabel ya. Nih, coba kita buat nih kan tabel nih. Nah, kita kembali dulu, nanti kita belajarnya ya. Hapus dulu. Nah, di sini pada tampilan
group illustration. Tadi insert lagi kembali. Ini tabel sudah, kemudian illustration. Nih. Pada illustration itu bisa kita untuk menyisipkan gambar, nih picture ya. Misalnya antum ada foto antum atau foto pemandangan atau yang lain, antum bisa sisipkan, klik ini kemudian masukkan gambarnya. Nanti kita belajar juga ya. Sekarang hanya pengenalan dari tools-toolsnya. Kemudian ada clip art. Nah, clip art ini sendiri sudah disediakan oleh pihak Microsoft. Biasanya ada di tampilan sebelah kiri ketika kita klik clip art, maka di sini kita searching nanti go misalnya. Nah, ini banyak nih. Nah, oke. Kemudian ada lagi bentuk. Nah, nih ada shape. Misalnya kita membuat kotak, mau buat bintang dan lain sebagainya. Di sini juga ada grafik dokumen. Ya, antum pernah lihat grafik seperti ini, ada tabung, ada prisma dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke header dan folder. Insert header dan folder. Nah, ini header dan folder ini itu untuk menyisipkan header. Untuk kita akan belajar apa tuh header. Ya, header itu misalnya memberikan judul halaman, ya judul halaman di atas ini misal dokumen kita ketik, nanti bisa nampil di sini judul halaman. Ya, oke. Kemudian ada juga folder. Nah, bedanya header dan folder itu kalau header itu berada di atas ya, sedangkan folder itu berada di bawah dokumen judul halamannya ya. Udah ada juga page number. Nah, page number ini kalau bahasa Inggrisnya penomoran halaman ya. Nah, misalnya antum pernah lihat untuk melihat buku antum itu kan ada halaman tuh, halaman 1, halaman 2, 3 dan seterusnya sampai halaman berapa. Nah, di atas ini biasanya atau di bawah. Nah, itulah penggunaan dari page number itu sendiri. Ketika antum buat halaman berikutnya itu akan otomatis terbuat ya. Kemudian lanjut pada simbol. Oke, simbol itu sendiri ini ya, ada grup simbol. Simbol ada ini biasa digunakan untuk menuliskan persamaan matematika dan menyisipkan simbol-simbol tulisan pada dokumen. Misalnya equation. Nah, sini ada rumus matematika. Bisa untuk klik insert nantinya. Tapi ini terlalu dalam materinya ya kalau untuk antum. Cukup antum mengetahui aja apa komponen dari tab insert ini ya. Ada simbol. Nah, simbol ini ada alfa, beta dan sebagainya. Ada tanda centang ya. Ini banyak nih ya. Ada ini biasanya lebih ke arah simbol-simbol. Kemudian kita coba kembali ke grup teks. Nah, ini ada teks ya. Jadi kan simbol, grup teks ini kelewat. Nah, pada gambar di samping adalah icon untuk menyisipkan text box. Ya, text box ini misalnya kotak tulisan. Misalnya antum mau bebas menulis, memindah-mindahkan tulisannya khusus dikotakkan itu bisa. Contohnya kayak gini nih. Nah, pindah-pindahkan teksnya. Ya, terpisah ya. Nah, oke. Kembali ke insert tadi. Nah, kemudian ada juga word art. Nih word art, tulisannya berwarna-warna, kita mau deep ya, kita mau buat tulisan yang tampilannya berbeda. Kemudian ada drop cap. Nah, ini karena belum ada ketikan maka dia belum hidup. Nah, ketika ada diketik maka sudah aktif drop cap-nya ya. Nah, kemudian tadi sudah termasuk dalam teks ya. Diingat ya apa saja dari nama-nama grupnya ini ya. Ini ada page, grup page, ada grup tabel, ada grup illustration, apa aja isinya, grup link, ada grup header folder, kemudian text, kemudian simbol. Oke. Nah, lanjut ke tab yang page layout ya, page layout. Ya. Di sini berisikan perintah-perintah untuk mengatur tata letak layout
tampilan ya, layout. Nah, di sini ada beberapa grup ya. Ada grup page setup ya, page setup. Nah, itu gambar di samping ini akan untuk mengatur batas tepi margin dokumen. Nih, batas tepinya di sini. Kemudian ukuran teks ya. Ukuran teks, kemudian letak kertas. Misalnya kita mau buat berbaring kertasnya. Nah, sini ya. Tegak saja, biasanya normalnya tegak. Kemudian mengubah dokumen ke dalam bentuk kolom. Misalnya mau bikin dua kolom. Nah, terbagi dua kertasnya. Ya, kita normalkan. Nah, ini merupakan tadi ini bagian ini pada grup page setup ya. Lanjut pada grup page background ya, tampilan biasanya kalimatnya page background. Nah, icon-icon ini untuk memberi warna pada halaman dokumen dan membuat garis tepi atau page border ya. Nah, ini termasuk dalam bagian grup text background. Dan lanjut ke paragraf. Nah, di sini icon-icon untuk mengatur spasi tulisan pada dokumen. Nah, ya, untuk mengatur spasinya. Misalnya kita mau buat tulisan seperti ini. Ada ada 100 spasi ya, kita mau rubah. Maka tinggal dirubah saja. Misalnya di sini kita rubah 20 ya, enter. Nah, dia jaraknya makin jauh. Di sini namanya grup paragraf ya, spasi. Oke, kita hapus lagi. Kemudian ada lagi namanya ribbon pada tab view. Mana nih view? Nih view. View ini untuk melihat ya. Nah, di sini tab view ini berisikan perintah-perintah untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen. Contoh, kita pakai zoom. Nah, mau berapa persen? Misal 100%. Nah, tuh kecil lagi. Lagi rubah lagi. 200%. Nah, makin besar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga pengatur tampilan layar. Nih, tampilan layar ini. Nah, pengatur tampilan layar ini berfungsi untuk mengubah tampilan layar halaman dokumen. Layar dapat diperkecil ya, dapat diperbesar ataupun ditutup atau close. Nih yang tanda silang. Ada 3 ikon yang mengatur tampilan layar ini ya. Ini sudah ada ya. Ingat, ini namanya minimize ya, minimize. Mini, mengecilkan, mini ya, untuk memperkecil tampilan layar dokumen. Nah, dia di bawah sini. Ya, minimize. Sembunyikan supaya tampil layar sebelumnya apa aja program yang terbuka. Dan antum klik lagi sini, nah, muncul lagi ya. Kemudian ada juga tampilan seperti ini, kotak 2 berbayang. Itu disebut icon maximize ya. Contohnya kita, nah ini kita perbesar, perkecil ya. Nih, sorry. Nah, ikon ini berfungsi untuk memperbesar kembali tampilan layar dokumen. Dan ada ikon tanda silang. Nah, itu untuk berfungsi untuk keluar dari jendela aplikasi Microsoft Office Word. Jika ikon close ini ditekan, maka jendela aplikasi Microsoft Office Word akan tertutup langsung. Nah, tidak ada lagi. Jadi hati-hati ketika antum ngeklik close tadi. Kalau antum ada ketikan banyak, jangan langsung asal close. Nanti antum simpan dulu baru antum close ya. Simpan dulu, save tadi baru close. Oke. Nah, di sini ini namanya halaman atau tempat menulis ya, di sini namanya. Halaman adalah tempat yang digunakan untuk menulis pada aplikasi Microsoft Office Word.
Sebuah dokumen dapat memiliki jumlah halaman lebih dari 1. Banyak halaman disesuaikan dengan panjang tulisan yang antum buat. Ya, contohnya Ustaz mau banyak-banyak nih nulisnya. Nah, bikin lagi, terus Ustaz mau bikin 2 halaman misalnya. Nah, ini halaman kedua. Ini halaman 1, ini halaman kedua. Ya, kita scroll nih, ada scrollnya nih. Sebelah kanannya. Nah, oke, ini namanya scroll ya. Ke bawah. Ini ada tulisannya nih. Tadi ketika Ustaz kayak gini ada page 1 tuh muncul. Page 2 tuh berubah ya. Samping kirinya scroll tuh ada tulisan berubah. Nah, pada tampilan berikutnya kita lihat lagi sini. Di sini ada info halaman. Ini namanya info halaman ya, bawah ini. Nah, ini lihat kursor Ustaz nih. Ini info halaman. Info halaman merupakan keterangan tentang nomor suatu halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman pada dokumen tersebut serta jumlah kata pada dokumen tersebut. Untuk bikinnya berapa kata situ, maka akan tertampil di sini ya. Sini. Nah, perhatikan di bawah ini. Contohnya ini. Kita hapus satu kata ini. Satu kata ini. Karena tidak ada spasi ya. Hapus. Nah, berubah jadi 2. Ketika kita buat lagi di bawahnya. Ini kan ada 3 nih. Kita buat 1 lagi. Nah, jadi 4 kosakata. Kenapa ada 4 di bawahnya? Ada lagi kita ketik tadi kan. Nih. Kita hapus coba. Jadi 4. Ini jadi berubah jadi 3 ya. Nah, 3 karena kita hapus kosakatanya. Kosakatanya misalnya makan. Contoh. Makan spasi. Nah, jadi 4 karena makan satu kata. Nah, di sini ada page 1 of 2. Kenapa tidak 1 of 1? Karena kita sudah buat 2 kertas atau 2 halaman ya. Kalau kita mau buat lagi, enter. Nah, ini jadi 3 halaman. Ya, ini namanya page. Oke, lanjut. Kita ke icon zoom. Nah, di mana icon zoom itu? Ustaz, Ana telah mau dikecilin deh tampilannya Ustaz. Boleh. Antum arahkan kursornya ke bawah, pilih tanda minus ini, bisa. Atau antum boleh klik kiri tahan, geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan keinginan antum. Antum mau perbesarnya berapa yang antum suka, berapa antum nyamannya. Nah, ketika dikecilkan kayak gini, maka tampilan kedua nampak, cuman tulisannya tidak nampak. Kecuali antum besarkan ya tulisannya, nggak apa-apa. Nah, biasanya standarnya ke tengah. Tahu biasanya 100%. Ada persennya ya. Kita kecilkan di sini, zoom. Namanya ini zoom out. Ya, kemudian zoom in. Oke. Nah, di sini antum coba buka salah satu dokumen apa saja yang antum punya. Boleh minta dampingi orang tua antum atau siapapun yang antum bisa minta tolong mengerti tentang Microsoft Office Word ya, atau ada antum punya dokumen, boleh antum buka saja. Tapi ingat, diminta tolong disalin dulu yang file aslinya, jangan sampai antum menggunakan aplikasi simpanan file Microsoft Office Word yang khawatirnya ketika antum buka, antum edit nanti bermasalah dokumennya ya. Antum salin dulu, ketika salinan tersebut bermasalah berarti ada salinan yang sebelumnya ya. Baik, sebelum pertemuan berikutnya, silakan jika ada pertanyaan, silakan antum japri ke WA-nya Ustadz di dalam grup ya, bukan di dalam grup. Oke, nah kita cukup sekian pengenalan dari Microsoft Office Word ya. Anak-anak Ustadz, jangan lupa video ini, ingat, video ini ditonton jangan hanya 1 kali saja. Sebab kalau antum hanya 1 kali saja menonton, nanti antum lupa, tidak ingat. Apalagi antum menontonnya sambil main-main ya. Harus fokus melihat tutorial yang Ustadz ajarkan ini ya. Anak Ustadz harus semangat, tidak boleh lesu ya. Oke. Nah,
cukup sekian pembelajaran hari ini tentang pengenalan Microsoft Office Word ya. Jika ada salah kata, Ustaz memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesungguhnya yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa kembali di laboratorium komputer ya, anak Ustadz yang soleh dan soleha. Nah, ingat ya, yang belum ataupun laptopnya bermasalah atau komputernya bermasalah, tidak bisa menggunakan, Ustadz tidak pernah memaksakan antum harus praktek di komputer ya. Perlu diingat, tidak perlu memaksa orang tua antum untuk menggunakan komputer, tapi memang alangkah baiknya antum praktek langsung supaya antum lebih paham ya. Yang laptop atau komputer yang bermasalah atau belum punya ataupun lagi apa gitu terkendala, nah Ustadz akan memberikan toleransi ataupun cara lain ya. Antum cukup mencatat saja apa yang telah Ustadz sampaikan ini. Untuk ingat lagi videonya, antum ulang-ulang lagi. Nah, di situ ketika kita sudah belajar atau kita sudah masuk sekolah, antum tidak terkejut lagi dengan materi yang Ustadz sampaikan. Antum sudah lancar gitu, tidak kaku. Oke, anak-anak Ustadz? Oke ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustadz Leti undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.